welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin video yang spesial banget di 16 tahunnya mengenang tsunami di Aceh. Nah jadi di video kali ini aku bakalan nanya-nanya sama keluarga gimana yang ngalamin langsung waktu kejadian tsunami di Aceh. Nah tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasi biar kalian tahu setiap kita bikin video baru, biar kita makin semangat bikin video-videonya. Oh ya, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel kita. Nah, jangan lupa juga untuk terus komen di bawah ini kalian mau kita bikin video apa. Insya Allah nanti kalau kita bisa kita akan bikin video-video yang kalian mau. Jangan lupa juga klik like setelah kalian nonton video kita. Oke guys, jadi ini kita udah ngumpul semuanya untuk kita bahas tentang tsunami Aceh di 2004. Nah jadi untuk pertama-tama buat kalian yang belum tahu nih, tsunami Aceh itu terjadi di 26 Desember 2004. Itu hari apa ya? Hari Minggu ya. Nah, hari Minggu. Nah sebelum kita bahas lebih dalam lagi gimana mereka merasakan tsunami Aceh waktu itu, kita tanya dulu nih. Nah pas pertama kejadian gempa, kan sebelum ada tsunami itu gempa dulu ya, apa sih yang kalian rasain, terus kalian lagi pada ngapain tuh waktu pas gempa itu? Coba dari Putri dulu. Lagi nonton Doraemon jam 8. Oh, jam 8 pagi. Hari Minggu jam 8 pagi. Jadi karena masih kecil ya. Jadi nontonnya kartun Doraemon. Nah, kalau kamu lagi ngapain? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Oh iya. Tidur kalau hari Minggu bangunnya siang ya. Oke, Adek lagi ngapain, Dek? Adek waktu itu umur 4 tahun, jadi lagi minum dot sambil nonton Doraemon. Karena masih 4 tahun ya, jadi masih ngedot pagi-pagi guys, baru bangun tidur ya. Uta lagi ngapain tah waktu pas gempa itu? Uta sama lagi nonton juga. Oh lagi nonton juga. Kalau Kak Ai nggak kena ya, karena Kak Ai tinggalnya itu di Belang Bintang, Aceh Besar. Kalau Bangko lagi ngapain waktu gempa tuh Bangko? Lagi bobo. Oh lagi tidur ya. Oke, jadi masih tidur guys pagi-pagi. Bayu ngapain waktu gempa itu? Lagi nonton film juga. Oh, lagi nonton film kartun juga nggak? Film. Kartun Film. juga. Anime. Om Iqbal lagi ngapain waktu gempa itu? Lagi di kamar tidur, lagi ngurusin si Apip yang kecil. Dia lagi nyusu. Masih kecil ya. Oh ya, lagi ngurusin anak yang paling kecil guys, Om Iqbal waktu itu. Kalau Mama lagi ngapain, Mak? Mama di Lanjambe. Yang Lele lagi belanja. Oh, lagi belanja di Ulele guys. Itu Ulele malah deket laut ya? Iya, di laut. Oh, lagi beli ikan kayaknya guys. Iya, ikan. Tante Pop lagi ngapain Tante Pop? Kalau Tante Pop lagi masak di dapur. Oh iya, jadi buat ibu-ibu pasti kan hari Minggu weekend lagi siap-siap masak ya di dapur guys. Terus Kira. Oh, Kira nonton hijab. Sama Bayu nonton Doraemon. Nonton. Ya. Jadi karena udah 16 tahun, udah lumayan lupa juga ya. Hijab megang nggak Hijab? Hijab Jajun. Ijab lagi main game. Oh, Ijab lagi waktu itu lagi di Ajun, lagi di rumah saudara. Jadi lagi main di rumah saudara di Ajun ya. Terus sekarang kita mau tanya lanjut ke tsunami-nya nih. Kan gempa dulu gitu ya. Gempa beberapa menit. Terus pengen tahu nih, penasaran kan, aku sama kalian yang lagi nonton nih yang nggak tahu tsunami ceritanya gimana, pasti penasaran gimana sih taunya ada tsunami gitu, ada air naik pasang mau datang tsunami itu gimana? Lagi ngumpul depan. Lagi ngumpul di depan mau kemana, orang pada berlarian. Ada teman saya, dia juga datang ke rumah. Dia mau tanya kayak mana setelah gempa. Taunya ini orang lari semua. Akhirnya sebagian mereka bisa masuk ke dalam mobilnya yang kecil mobil itu. Ikut masuk ke dalam mobilnya, tapi sampai di depan Kerkop itu atau ada sekolah namanya Sekolah Karya Budi Budi Karya ya. Budi Karya itu sekolah sekolah Katolik itu, di situ Metodis itu, dia orang ini ngeliat ada yang menyebut kita naik gedung itu. Ya kalau mereka tidak naik gedung mungkin mereka jadi korban. Karena di situ air besar betul. Jadi begitu mereka naik ke gedung lantai 2, air nyampe.
begitu cepatnya air itu sampai. Mereka melihat turun dari mobil ini sudah melihat air di SMP 1. SMP 1 itu kan jauh kalau kita jalan kaki. Tapi begitu orang ini naik ke lantai 2, airnya udah sampai ke situ. Begitu cepat. Jadi orang ini karena ada yang ngomong entah siapa atau salah satu kita naik gedung itu katanya. Entah si Vira yang ngomong atau si Yusuf ya. Jadi naiklah ke situ. Itulah terselamatkan. Alhamdulillahnya sempat naik ke gedung sekolah ya. Kalau enggak pasti udah terbunuh. Udah sangat semua korban itu. Ya buktinya Eko orang ini dalam mobil yang yang dihantam dengan gelombang hampir nggak bisa keluar. Eko dengan Denny hampir nggak bisa keluar. Terbuka pintu, Pak Adi sebagai orang tua mencari jalan untuk bisa keluar. Tapi begitu udah mereka sangkut di pohon cemara itu bukan di bawah, di pucuk pohon cemara. Jadi berapa airnya? Itu orang ini selamat 2. Ya, saya di luar. Jadi pada saat itu saya pergi melihat Jafran karena dia tinggal dengan kakak ipar saya tuh, Kak Neneng almarhum. Orang tuh di sana dengan siapun, main-main, orangnya main PS. Ini biasanya kata Bopi kalau Kak Neneng tuh kalau pagi belanja, pergi ke sana tuh orang ini udah keluar, pergi lihat-lihat gempa juga. Nah, alhamdulillah, saya pulang situ, saya sempat ke Ajun, melihat adik saya di Ajun. Waktu saya lihat Ajun itulah air sampai, tapi itu gelombang pertama. Itulah sempat saya keluar membawa keluarga dari Ajun, adik saya bersama anak-anaknya sampai di jalan Teku Umar itu, jalan Cunyadin itu, tuh air putus berhenti, tapi air kedua lebih tinggi lagi. Tapi itu sempat selamat, saya sampai ke Tapang, saya antar mereka, saya turunin, saya mau kembali ke rumah. Saya kan nggak tahu situasi, saya nggak ngebayangkan itu sampai ke Belang Padang, karena jarak dari Olele ke Belang Padang itu lebih kurang 4 kilo. 5 kilo. Ya gitu jauh. Nah, udah saya mutar ke Lambaru sana, sampai di Lambaru saya kembali. Baru berhenti saya di depan kantor Kodim itulah. Saya melihat mayat tergulung semua, ada ibu-ibu di atas becak yang terlungkup dengan becak sama suami istri, anak kecil dalam pangkuannya. Ini meninggal. Waktu saya balik sama tentara tuh, ini disinggah meninggal bersama tuh. Nah di situ baru saya, nggak ada lagi keluarga saya nih. Kenapa? Dari masjid itu udah rata. Nah, saya jalan pelan-pelan, totonya ada yang berteriak di atas gedung nih lah orang nih di lantai 3 turun. Nah, saya turunin pelan-pelan semua. Udah selesai semua ini angkat semua. Saya bawalah ke pendopo pelan-pelan. Karena di pendopo udah terkumpul lah mayat-mayat di situ. Nah, disitulah baru ini. Iya, kalau saya ngebayangin mereka ini udah, karena saya sambil jalan tuh ngecek ini apa anak saya atau istri gitu. Udah banyak mayat ya. Sangat banyak, kalah yang hidup. Jadi sebenarnya kita orang Aceh hampir seluruhnya, hampir sebagian besar Aceh, kecuali orang Sinabang. Orang Sinabang dia sudah pernah terjadi sehingga dia tahu bahwasanya kalau ada air laut naik mereka lari ke gunung. Kalau kita di Aceh ini karena belum pernah mendengar ada yang tahu gempa. Jadi bukan hanya di Banda Aceh, di Sabang, di seluruhnya itu gempa doang yang mereka mengerti. Jadi begitu itu gempa juga dengan skala Richter yang luar biasa, diperhitungkan pada saat itu ada yang bilang 9,3 skala Richter, ada yang bilang 9 skala Richter. Tapi hasil BMKG menyatakan itu lebih kurang 8,9 skala Richter. Tapi waktunya yang panjang, karena gempa itu kan kalau bisa jadi timbul tsunami, ini juga pengalaman juga untuk daerah-daerah lain. Jadi space waktu gempa itu sekian detik panjangnya, sehingga gerakan gempa itu memang bukan hanya terasa di Aceh sampai ke Medan dan bahkan sampai ke Padang. Itu gerakan gempa itu, jadi besar ya. Tapi kalau mungkin singkat, itu mungkin tsunami itu nggak ada. Jadi tsunami itu sendiri sebenarnya yang terkenal itu hanya di Jepang. Kita sendiri nggak mengerti. Sehingga masyarakat Olele yang di pinggir-pinggir pantai, air ini surut ke laut yang sekian hampir 1 kilo. Mereka pikir ini ada apa, fenomena apa, sehingga mereka melihat ada ikan terkapar-kapar, mereka milih ikan. Nah dia memang ada space waktu ya. Setelah gempa itu space waktu sekian, ini kan airnya mundur nih ke belakang laut. Jadi dari bibir pantai itu kosong air, bergeser lebih kurang hampir 1 kilo. Setelah itu baru air itu kembali. Nah itulah yang dikatakan tsunami. Air itu naik ke darat.
Waktu dia balik itu ada 3 gelombang. Gelombang pertama mungkin tidak sampai ke tempat kita di blower itu atau di Belang Padang, nggak sampai. Gelombang kedua sudah di Punge. Gelombang 3 di atas itu. Jadi itu ada yang mengatakan kalau di Ulili itu mungkin sekitar 10 meter atau 15 meter gitu ya. Tapi nggak ada yang ini apa namanya? Nggak ada yang mengukur, karena siapa sih mengukur tuh kan air. Nah, tapi kenapa ada pohon-pohon kayu itu tenggelam? Berarti kan tinggi dia, 10 meter itu, makanya sampailah lebih kurang hampir 5 kilo sampai ke masjid raya. Itulah kira-kira. Tapi semua orang karena tidak mengetahui apa namanya ini air laut naik dan sebagainya, dia berhitung seperti apa namanya banjir bandang bah biasa, seperti air gunung turun gitu ya, nggak ada masalah. Tapi itu kan sebenarnya kan seperti kita di pinggir bibir pantai, kalau dibanting dengan gelombang itu kan terhempas yang luar biasa. Nah, itulah yang membuat, bukan karena gempanya, tapi yang membuat banyak korban, juga bangunan-bangunan hancur. Itu semua akibat dihantam tsunami ini. Jadi tekanan air tsunami itu diperhitungkan tuh antara 600 sampai 700 km per jam tekanan airnya. Maka itu menghancurkan semua bangunan. Itulah dia. Jadi banyak korban, itu alhamdulillah untung pagi hari. Coba kalau bayangkan malam. Orang pada tidur semua. Itu lebih besar lagi korban. Nah, Mungkin kita tanya Mama dulu ya, gimana waktu tahu ada tsunami itu? Karena pokoknya gempa, mama lagi di Ulili beli sayur, tanahnya udah terbelah, pas hari kanan udah masuk ke dalam tanah, dan pulang ke Blower. Oh, jadi tanah apa jalannya itu udah kebelah? Iya. Oh, sampai pasar ikan tempat Mama lagi belanja itu masuk ke dalam Masuk ke gitu dalam, guys. iya. Oke, terus tahunya kayak ada air tsunami itu gimana? Mbak? Mama udah pulang ke Blower. Udah pulang ke Blower, tapi udah dengar cerita, ada maksudnya udah ada dengar ada Nggak tsunami? ada. Oh, belum. Oke, terus tahunya ada tsunami itu gimana? Waktu itu nggak tahu itu tsunami, nggak tahu. Pokoknya orang dari laut lari ke kota semua. Bilang air laut pun kami nggak ngeh kayak gitu kan. Jadi orang kayak apa tuh namanya teriak-teriak air laut gitu kali ya. Iya. Oke, karena belum pernah tsunami juga di Aceh, jadi mungkin semuanya belum pada tahu gitu ya kalau ada tsunami, karena kan nggak tahu tsunami itu kayak gimana gitu ya. Nah, terus di antara kakak-kakak, adik-adik, abang-abang atau mama om dan tante di sini, ada nggak sih kalian yang melihat air tsunami itu ataupun sempat terbawa nih terbawa air tsunami gitu? Aku sempat lihat. Lihat sempat ya, Iya, tapi sempat ke bawah nggak? Enggak. Enggak ya, lari udah kubur lari. Lari. jadi kita sambil mengumpul-ngumpul kan mencari, kita ada yang korban keluarga. Suami Mak Angah tuh Pak Angah dengan anak Pak Mak Angah yang tua almarhum, mereka korban karena mereka di Lam Jame. Lam Jame itu dekat dengan laut. Nah, mereka korban sampai hari ini kita nggak tahu di mana jenazahnya. Berarti waktu itu pas kejadian itu lagi pisah ya? Iya. Lagi di Lam Jame. Habis ngantar Mak Angah ke Blower, habis mereka kan belanja nih. Iya. Jadi yang Dia ikut punya rumah. yang ikut itu Yusuf, bertiga mereka. Sampai ke Blower, Yusufnya tinggal, Kiki yang tidur dengan kami di Blower minta ikut dengan bapaknya ke Lam Jame mau lihat rumah karena habis gempa itu. Nah, dari situ berpisah sampai hari ini nggak ketemu. Kita nggak tahu apakah dimakamkan di Ulele atau yang di Lambaru atau juga di banyak ada pemakaman apa namanya asal ya. Itu nggak tahu kenapa mereka semua nggak tahu mayat itu kan kita nggak kenal lagi, nggak tahu karena itu Semuanya bisa dikenal. ya kalau hari itu didapat bisa dikenal, tapi kalau udah 2 hari 3 hari itu manusia itu bengkak dan sama wajahnya udah semua hitam, nggak tahu kita. Karena akibat air laut kan. Jadi kan dari saudara-saudara kita yang pernah ngalamin tsunami, ada yang sempat melarikan diri dari air tsunami, ada juga yang sempat merasakan tergulung air tsunami gitu. Nah, kita tanya langsung sama Bang Po yang ngerasain. Gimana Bang? Ya, jadi waktu hari Minggu pagi itu pas waktu gempa kita udah ngumpul di halaman depan rumah semua. Jadi pas ada suara-suara air laut naik. Nah, kita kan nggak tahu nih, kirain air lautnya naik kan.
landai pelan gitu. Kirain air banjir gitu. Kirain kayak air ngalir gitu, cuma nyantai pelan. Ternyata pas kita lihat dari jauh udah kelihatan airnya tuh hitam, udah menggulung dengan kayu, seng, udah menggulung gitu, udah besar. Nah dari situ kita coba lari, cuma karena udah panik, kita naik ke salah satu mobil angkot. Nah, tapi karena jalannya macet, jadi mobil angkotnya kejebak di jalan. Akhirnya karena mobilnya stuck, mobil kita sempet di gulung air. Nah, di mobil itu sempat naik abang, papa, sama Denny. Nah cuma pas udah mobilnya udah kebalik-balik di gulung air, kita keluar terus nyangkut di salah satu pohon cemara di dekat Kerkhof. Kerkhof itu tempat kuburan Belanda. Nah kita nyangkut di salah satu pohon cemara, di situ berdua sama Denny kejebak di atas pohon sampai airnya itu udah berapa ya tingginya, 2 meter 4 meter lebih kali ya. Kita kejebak di situ, kita tunggu sampai airnya surut. Jadi nggak lama air surut, Om Ibal datang, baru kita diturunin dari pohon, baru kita ngungsi semuanya naik mobil Om Ibal. Tuh. Berarti papa juga nyangkut di Papa nyangkut di ini Bapak. tembok Di tembok Kerkhof. Oke, tapi waktu nyangkut di situ tuh kayak sempat tenggelam gitu nggak sih? Apa? Ya sempat kelelep, sempat ya kerendam lah, baju semuanya basah. Terus tadi kita udah dengar cerita Bang Ho yang kegulung di angkot, terus kesangkut di pohon cemara, terus ada juga tadi rombongan Tante Pop, Mama dan Mama yang lari ke gedung sekolah di lantai 2. Nah ada satu orang nih guys yang lari tapi misah dari keluarga Bang Lio. Jadi Bang Lio nih pisah sendiri, larinya tuh dia nggak bareng keluarga. Nah kita tanya ya gimana waktu larinya, kemana larinya? Jadi dulu itu larinya itu sampai ke Biren. Kenapa bisa sampai ke Biren? Karena kan nggak tahu itu, kata orang air laut naik gitu kan, nggak tahu yang namanya tsunami itu kayak gimana. Jadi waktu lari itu sempat ngelihat air tapi nggak kena gitu. Jadi lari kira-kira ada 500 meter, numpang di mobil orang gitu. Numpang di mobil orang, ikut manjat itu, bukan numpang masuk mobil, enggak. Itu pertanyaannya kenapa bisa misah sama keluarga lain? Karena kan lari mana ya. Karena kan keluarga udah ada yang naik mobil kan, udah duluan lari. Jadi nggak muat ya? diri lah. Ya, Semua menyelamatkan diri masing-masing. masih. Jadi numpang di mobil orang, manjat gitu, numpang di mobil orang, jalan macet, lari lagi ke depan, numpang lagi gitu, sampai akhirnya sampai ke Biren. Sampai ke Biren. Nah kurang lebih buat kalian yang nggak tahu tuh Banda Aceh ke Biren tuh berapa jam ya kurang lebih? 5 jam. 4 sampai 5 jam lah. 4 sampai 5 jam. Bayangkan guys yang lari paling jauh siapa? Karena kan nggak tahu dulu tsunami itu kayak gimana gitu kan. Pisah dari keluarga gitu ya, nggak tahu keluarga di mana. Itu berapa hari tuh kira-kira di Biren? Sebenarnya sampai Biren siangnya atau sore itu udah balik dari Biren, tapi sampai di Selimum itu banyak bus-bus nyangkut di situ, katanya Banda Aceh belum bisa turun karena airnya masih tinggi. Jadi nginap di situ sekitar 2 hari lah di Selimum itu, di Masjid Selimum. Jadi selama kita kan dinaikin bus itu, di dalam bus itu banyak ketemu sama relawan-relawan. Di situ kita banyak dikasih bantuan kayak makanan, karena tahu kita anak tsunami gitu kan. Banyak dikasih bantuan. Anak tsunami? Kena Iya, tsunami apa? anak tsunami. Oh anak tsunami. Nah, mereka bilang kita anak tsunami gitu, makanya mereka ngasih kue, ngasih apa, kopi gitu di dalam bus gitu. Jadi hari kedua balik ke Banda Aceh, turunnya di Masjid Raya, di depan Masjid Raya. Jadi bareng sama relawan. Bareng sama relawan. Jadi sampai depan Masjid Raya itu pisah sama relawan itu. Mau pulang ke rumah, jalannya udah susah. Lihat mayat di mana-mana, kayu-kayu kan di mana-mana udah berserakan. Di situ udah mulai sedih gitu kan, udah lihat keluarga nggak tahu kemana, udah nggak ketemu lagi. Pasti mikirnya udah masih Udah ada aneh-aneh apa-apa lah, gitu ya. gitu kan. Karena dari Masjid Raya tuh udah
udah rata, Nah, cuma rata. masjidnya aja Iya, gitu. cuma lihat masjidnya aja. Jadi jalan pelan-pelan ke sampai lah ke rumah, lihat rumah udah rusak kena tsunami gitu kan. Nyari di situ, itu udah pikiran udah macam-macam tuh. Apa keluarga masih ada apa gimana udah nggak tahu lagi kan, udah buyar lah udah pikiran. Terus udah lama-lama di situ ada orang di situ, tetangga lah belakang rumah itu bilang, tadi ada yang cariin, papa cariin gitu katanya kan. Sampai situ, wah berarti papa masih ada gitu kan. Udah lama kemudian ketemulah papa, sampai ketemu papa cerita-cerita banyak juga keluarga yang selamat. Udah akhirnya ke Matai, di situ kita kumpul semua di Matai. Oh jadi kumpul keluarganya di Matai. Di Matai. Nah terus setelah kalian udah ngumpul semua nih ketemu keluarga, itu ngungsinya di mana? Di menuju TVRI, nama di komplek TVRI. Komplek TVRI. Kebetulan situ ada tante saya, yang kita di rumah beliau di belakang TVRI itu ada. Dia pokoknya situ semua pengungsi di situ cari yang tinggi. Tujuannya tuh mencari yang tinggi kalau ada apa-apa. Karena itu terus gempa ada terus tuh susulan terus. Nggak berhenti. Gitu. Itu kira-kira ngungsinya berapa lama tuh? Lama, habis itu mati lampu kan. Mau tidur di dalam rumah rasanya kayak nggak aman gitu. Karena gempa bentar-bentar gempa. Terus kita juga mau berkabar nggak bisa. Pokoknya Sinyal nggak ada. Itu kira-kira dari nggak ada, saya padamnya listrik di pengungsian gitu, terus kayak nggak ada, istilahnya kayak nggak ada kehidupan listrik sama sekali gitu tuh berapa lama gitu? oh lama lah. Bulanan itu. Bulanan. Ya karena hancur semua listrik. Jaringan listrik itu hancur semua, Telkom hancur semua. Jadi dalam kehidupan pengungsi kita alhamdulillah ada apa di rumah tante saya, di rumah makcik situ lumayan, tapi kita nggak ada yang berani tidur di dalam. Jadi di luar semua. Di luar semua. Karena kalau udah gempa tuh kan keluar semua. Jadi dalam situ kebetulan bapaknya Rio di PU di Alka, kita cari jalan pergi ke bengkel Alka situ di belakang Bapak Adi. Kayaknya ada mesin genset situ mesin las, tapi dia bisa dipakai untuk untuk penerangan listrik. Nah, kita cari udah dapat mesinnya, kita mau bawa, minyaknya nggak ada, nah, solarnya nggak ada. Mulai bongkar lah tuh tangki alat berat, dapat sedikit kumpul dapatlah 1 jerigen. Hari ketiga kita hidupkan, agak lampu hidup. Begitu hidup lampu sudah lumayan, kita cobalah buka TV. Nah, baru kita tahu bahwasannya, wah, bukan hanya di Banda Aceh, tuh api udah hampir menyeluruh tsunami itu. Tapi kalau nggak tahu kita berita tuh asli kita nggak tahu di mana-mana yang jadi korban tsunami, karena nggak ada listrik. Itulah dia. Kita agak lumayan lah sedikit, tapi bayangkan ada orang yang di atas gunung, di mana-mana yang bertaburan, yang makan nggak jelas, yang ini ya, begitulah kondisi itu. Kenapa relawan belum sampai, semua belum sampai, orang kita juga mau makan apa nggak tahu gitu. Ada uang di kantong tapi nggak ada makanan. Ya semua hancur kan, toko apa yang jual-jual makanan semua hancur, beras belum ada, cari sedikit-sedikit dapat. Ya gitulah dia dalam pengungsian. Karena pas kejadian juga pasti kan belum banyak relawan yang masuk ya ke Aceh. Memang belum, mereka juga mungkin takut. Nggak berani juga ya, karena ada kayak gempa-gempa susulan terus gitu, dan korban-korban yang selamat pun pasti traumanya tinggi banget. Betul. Kan, karena gempa susulan itu takut ada tsunami lagi atau gimana gitu ya. Sekarang kita mau tanya nih guys, kira-kira berapa lama ya waktunya dari kejadian tsunami itu sampai Aceh ini kembali normal gitu, ada listrik, ada istilahnya bener-bener udah ada kehidupan lagi, itu kira-kira berapa bulan setelah kejadian gitu? Normalnya itu baru ada listrik itu lebih kurang 6 bulan, tapi tidak semuanya. 6 bulan mulai ada penerangan sedikit-sedikit gitu. Karena fasilitas PLN, Telkom tuh hancur semua. Itu kalau melihat besi-besi Telkomsel itu
berlipatnya itu bergulung seperti kabel, begitulah tingginya tekanan air itu. Jadi memang menormalkan itu, makanya lahirlah badan itu, badan rehabilitasi dan rekonstruksi BRR itu dalam rangka untuk menormalkan ini. Itu makan waktu aja 4 tahun deh. 4 tahun itu belum normal. Baru setelah itu, belum lagi Aceh dilanda konflik kan pada masa itu kan. 2004 itu kan masih dalam kondisi masih darurat militer, darurat sipil. Ya mungkin dari tsunami itu dan gempa mungkin ada rahmat lain yang didapat sehingga itu terjadilah perdamaian antara kelompok gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia. Itulah MOU ada di Helsinki, MOU Helsinki itu kejadian 16 Agustus kemarin, 16 Agustus 2005 setelah hampir setahun tsunami. Nah, itulah terjadilah perdamaian itu ya sampai sekarang lah. Nah, tapi kan proses perdamaian untuk normalisasi kembali Aceh itu menjadi damai apa semua juga makan waktu. Jadi 2005 memang itu perjanjian damainya, tetapi pelaksanaannya baru berjalan normalnya mungkin di 2007 atau di 2006. Tapi di situ sudah adalah sesuatu. Jadi sehingga sama-sama berpikir bagaimana mengembalikan Aceh ini untuk bisa normal kembali. Itu salah satu saya bilang rahmat yang didapat dari hasil tsunami sehingga Aceh damai lah menjadi damai antara GAM dengan RI. Salah satu hikmah di balik musibah ya. Ada berkah. Jadi di balik bencana pasti ada keberkahan. Ya. Nah dari semenjak kalian kejadian tsunami itu kan sempat mengungsi, balik lagi ke rumah itu kapan? Setelah 3 bulan tsunami baru balik lagi ke rumah. Tapi di situ belum ada listrik, belum ada air bersih juga, susah, masih ngantri gitu kan. Masih banyak mayat-mayat juga di rumah masyarakat. Kalau Tante Pop, berapa lama tuh Tante Pop waktu habis tsunami itu balik lagi ke rumah? Kalau Tante Pop agak lama, sampai 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun lebih. Sebelumnya ngontrak rumah dulu, baru kembali ke rumah. Sempat ngungsi ke Medan, Jakarta. Mana? Sempat ngungsi ke Medan sebentar, ke Jakarta, terus baru balik ke Medan. Oh, kalau Tante Pop lumayan lama, 1 tahun setelah kejadian, jadi sempat ngungsi dulu di Medan, Jakarta, baru balik lagi ke Banda Aceh. Terus kan rumahnya pada hancur nih, gimana waktu itu pembangunan kembali rumahnya gitu untuk tempat tinggal sementara itu gimana? Dia dibangun dengan pelan-pelan, dengan bahan yang apa adanya. Sendiri, bangun sendiri. Dibantu sama saudara-saudara juga. Oh, saudara yang dari kampung datang. Tapi itu maksudnya sendiri kan? Berarti nggak ada bantuan dari pihak Nggak ada. gitu. Itu berapa lama tuh kalian bisa tinggalin di situ sementara? Dia dari 3 bulan itu kita udah tinggal di situ. Jadi sambilan bangun tuh tinggal di situ terus. Kan masih ada mayat-mayat tuh gimana? Iya. Jadi ya pelan-pelan bersih. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu juga, korban tsunami ini kan banyak banget yang nggak bisa dikenalin sama keluarganya. Jadi di Aceh ini, di Banda Aceh ada beberapa kuburan massal untuk jenazah-jenazah yang terkena yang korban tsunami gitu. Jadi mereka disatuin di beberapa kuburan massal ya, ada kuburan massal ya. Ada beberapa kuburan massal. Jadi mereka dikubur jadi satu seperti itu. Terus yang terakhir nih kita mau tanya gimana sih harapan kedepannya untuk Banda Aceh ini, karena kan kita masih tinggal di sini. Mungkin ada sedikit pesan dan harapan dari Tante Pop dan Mama untuk kedepannya gimana untuk Banda Aceh ini gitu. Setelah kejadian tsunami ini kan di hari ini tepat 16 tahunnya kita mengenang kejadian tsunami di Aceh. Mudah-mudahan untuk ke depan Banda Aceh ini alhamdulillah sudah semakin maju, udah banyak pembangunan yang baru-baru, dengan masyarakatnya juga lebih keadaannya juga lebih tenang dan aman. Amin.
bencana ini nggak bisa dihentikan karena ini adalah itu sudah merupakan tapi bagaimana kita bisa mengecilkan dari bencana yang ada. Kita sudah punya pengalaman sehingga kalau ada bencana lagi mudah-mudahan korban tidak besar dan sebagainya. Kemudian masyarakat sudah lebih mengerti dan sebagainya, sehingga harapan kita ke depan itu ekonomi kita kembangkan, ya, masyarakat bisa hidup sejahtera. Adik-adik ini yang kecil-kecil ini semua sekarang udah besar, nanti ada adik-adiknya yang lebih kecil, mereka sudah bisa menikmati pendidikan lebih baik ke depan, sehingga pengetahuan tentang tsunami ini sudah tidak menjadi suatu hal yang seperti kami alami dulu. Kami alami itu kita nggak ngerti. Indonesia aja juga nggak tahu, apalagi yang ini ya, ada ngerti tapi hanya air laut naik gitu. Ini pengetahuan yang berharga. Ini pengalaman-pengalaman yang kita alami, mudah-mudahan daerah-daerah lain sudah mengerti dan sekarang pemerintah juga sudah mengetahui, sehingga daerah-daerah yang berbahaya gempa dan sebagainya, misalnya Aceh, Medan, karena hampir seluruhnya di Sumatera ini kita tuh memang jalur patahan ya. Tapi dengan ada ini sudah pengalaman Aceh, dunia juga baru yang paling pertama, bahkan lebih sadis dari perang dunia loh. Orang dalam waktu seketika sekian korban, sekitar 150.000 orang lah tuh korban dan sebagainya. Mudah-mudahan daerah lain itu sudah menjadi contoh Aceh ada, sehingga ada persiapan. Jadi sekarang kalau melihat terjadi di Padang, mungkin orang Padang sudah siap, baik tidak besar korban. Begitu juga sebenarnya daerah timur sudah pernah, di Pulau Aru tuh pernah sampai menenggelamkan pulau tuh, air tuh lewat dia pulau tuh semua ke sana, nyebrang ke sebelah pulau, dari pulau ujung sini ke ujung sebelah sini. Jadi begitulah air tsunami ini yang harus dirasa mudah-mudahan Aceh dengan sudah ada pengalaman ini tidak terjadi kedua lagi. Pun kalau ada gempa besar ini sudah mengerti, itu sudah mengerti dan mengalami. Dan kemudian kita juga di saat setelah tsunami kemarin itu dalam waktu tidak begitu lama terjadi juga lagi gempa besar di malam hari. Susulan. Di malam hari susulan, dan itu untung tidak kena sedikit waktunya, tidak terjadi tsunami. Panik orang di malam hari itu luar biasa. Lebih parah paniknya di siang hari. Kenapa? Daerah udah listrik mati semua, kan gelap gulita, itu berbahaya, risikonya lebih tinggi. Ya itulah kira-kira pandangan ya kami ini hari ini. Misalnya kita coba menceritakan ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita di daerah wilayah lain udah mengerti. Tapi begitu ada gempa besar yang diperhitungkan, rata-rata itu kalau gempa itu yang akan ada potensi tsunami itu kalau sudah masuk 7 skala Richter tapi dengan waktu sekian detik. Ya kan, kalau sebentar tidak ada pun tapi kecil. Sudah mengerti hari ini jauhkan laut. Harus menuju ke evakuasi yang arah lebih jauh dari laut. Supaya tidak terjadi korban walaupun malam hari. Itulah kira-kira yang kita inginkan juga saudara-saudara kita. Kami sudah merasakan, mudah-mudahan yang lain kalau merasakan jangan sampai itu menjadi dirasakan seperti kita jadi korban. Kalaupun ada korban itu tidak lagi berbahaya lah gitu. Mudah-mudahan ini dengan peringatan 16 tahun tsunami di Aceh yang kita sudah ngalami, Nias juga dapat sedikit dan sebagainya. Makanya pada saat itu lahirlah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi gempa dan tsunami Aceh dan Nias. Kenapa? Memang dunia juga ingin tahu sebenarnya gimana sih yang luar biasa dahsyatnya tsunami, karena selama dunia ada, kalau Jepang itu tidak lokali dan sebagainya, tapi Aceh kemarin itu menggemparkan dunia, karena tsunami bukan hanya kena di Aceh dan Nias serta lain-lain, tapi dampak dia punya itu kena Sri Lanka, Thailand, Malaysia, India, Madagaskar, banyak yang kena. Itu dia begini ya, kalau gelombang tsunami itu dia bukan magnitudonya itu dia bulat bergelombang ini. Ini gelombang ini umpan balik dia. Ini dia. Jadi itu balikan dari Aceh bisa sampai ke Malaysia. Balikan Malaysia bisa sampai Aceh. Begitulah dia air laut itu. Kan dia berdasarkan luas air itu. Ya, inilah dia kira-kira yang bisa kita flashback kembali. Kami sudah mengalaminya walaupun hari ini alhamdulillah, karena masyarakat Aceh mungkin dengan religinya, dengan apa semua, ini adalah musibah takdir.
ya kan. Tapi mungkin kalau orang lain itu kan memperbaiki mental itu nggak mudah, ya kan. Kalau orang yang korban dia tinggal sendiri, bayangin, tapi dengan dia istighfar, dengan agama, dia bisa cepat pulih dirinya. Karena diperhitungkan, makanya banyaklah datang ahli-ahli psikiater, ahli apa semua ke Aceh untuk ini kanlah menenangkan supaya bahwasanya ini. Tapi alhamdulillah Aceh cepat. Karena pada saat itu juga ada korban gempa di Jogja, itu lama pulihnya mereka. Padahal itu hanya gempa yang tidak ketromaan itu ya. Tapi mudah-mudahan kita alhamdulillah Aceh dengan ada kereliginya, mengingat pada Tuhan dan sebagainya, ini bahwasanya musibah dan ini adalah takdir, dan mereka bisa menerima dengan ikhlas. Nah dia, jadi coba membangkit sekarang. Alhamdulillah kita sudah mulai bangkit, ekonomi bangkit, semua yang lain-lain pelan-pelan, sehingga Aceh sekarang sudah mulai menata kembali untuk kehidupan lebih baik ke depan. Itulah yang kira-kira. Oke guys, jadi sekian dulu vlog kita kali ini tentang membahas gimana kejadian waktu tsunami Aceh di 2004, 16 tahun lalu. Jadi video ini nanti akan tayang pas di hari 16 tahun mengenang tsunami Aceh. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah ini. Mungkin buat kalian yang nonton ada yang merasakan tsunami juga di Aceh tepatnya. Terus ataupun kalian merasakan gempa-gempanya di kota-kota lain yang ada di Sumatera. Kalian bisa komen di bawah ini gimana kejadiannya waktu itu yang kalian alamin. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Thank you for watching. See you on the next video.